sedikit terbang lebih jauh ya dibanding biasanya. Tapi untuk BTR mah selalu aman sih di Pekado, nggak bakal nggak nyampe. Iya. Tapi kalaupun ini more perjalanan susah ke arah Cumacera, kalau misalkan circle-nya ke arah Cumacera, itu menjadi tempat yang indah buat Morph-man. Iya, itu bakal enak banget sih bener-bener ya. Dimana kita bakal tim Morph kalau dari Cumacera tinggal melipir dikit, itu biasanya enak banget Morph. Dan lagi-lagi dibuka dengan map kesukaannya Morph. Ini bakal jadi game yang penentu sih, setting mood banget ya. Oh bener, prediksi lu. No Mercy, Jaxi, Frenzy, Zai. Tidak ada perubahan line up dari Morph Team ketika kemarin mereka sudah bermain bagus. Mereka tuh kemarin kalau nggak salah apes cuma di match Miramar kedua apa ya? Enggak, mereka kemarin main Miramar cuma 1 kali. Main di Irengel pertama apa pas mana ya? Yang mereka tuh hashtag 13 atau 14 tuh gue lupa. Yang BTR juga, Irengel. Yang BTR nge-push ke arah pom bensin, nge-push FS, tapi dia ke-sandwich sama tim-tim yang ada di lower ground. Nah itu dia pas Irengel, tapi wah! BTR dan Morph, dua-duanya diuntungkan dengan server kali gini. Iya, bentar, itu Morph kenapa turunnya di situ ya? Kok dia nggak gerak maju? Apa mereka punya strategi baru? Apa nyangkut kali ini? Apa karena ada hal-hal yang tidak kita inginkan juga? Loki bermain di arah perbukitan ini kerugian banget kalau misalkan ada tim yang udah ngambil weapon dan menuju ke arah perbukitan ini. Loki akan sangat sulit untuk melakukan pergerakan. Berarti box nggak bisa pakai strategi cicak. Nggak bisa? Nggak. Karena circle-nya nggak ke arah situ. Kecuali dia ada bukit-bukit lain yang dia ngerti cara ngecicakinnya gimana. Betul, cara ngecicakinnya. Cara ngecicakinnya, betul. Oke. Ternyata yang kita lihat di turnamen PNC ya, ke bawah ya PMPL ya. Yoi. Cuma waktu PNC Spider Car ya, lurus dia. Kemarin juga ada Spider Car. Ada ya? Di PMWL. Yang TSM sama OR. Yang akhirnya Jonathan sama Scout 1 lawan 1 di Broken Wall. Emang Spider Car ya? Yang mobilnya nyangkut. Bukan momen itu, tapi ada yang nyangkut di rumah yang itu juga. Udah banyak banget lah momen-momen yang kita lewatin. Jadi kalau diinget-inget, Flo itu pas turnamen mana Flo ya? Kok kayaknya pas di sini deh. Bukan. Gua kadang tuh suka ketuk-ketuk turnamen pas, karena kita udah nge-cash. Wah. Anda jangan lupa. Apa? Besok Sabtu Minggu kita di tempat lain. Double. Sabtu Minggu habis dari tempat itu kita langsung ke PMWL. Senin libur. Senin Anda tidak libur. Anda libur, saya yang tidak libur ya. Oh iya. Nanti Selasa Rabu gasken lagi. Iya. Terus Kamis full lagi sampai Minggu, gasken lagi kita grand final. Oh iya bener juga. PML grand final kan. 4 hari lagi kan jadinya. Minggu depan cuma libur hari Senin. Cuma tanggal 3 liburnya. Lu gak libur minggu depan? Oh iya bener. Lu sama sekali gak libur seminggu. Waduh gila. Gokil. Thank you PUBG Mobile. Wah enggak, kenapa thank you. Gue juga thank you karena masih dikasih berkah ya untuk mencari rezeki. Betul. Terima kasih. Kita segala sesuatu bisa lihat dari 2 sisi ya Pas ya. Betul. Mau positif negatif itu tergantung kita. Kita mau lihatnya itu capek kerja atau kita mau lihatnya bersyukur. Kita harus tetap bersyukur sih. Betul. Intinya tuh bersyukur. Lu dapat kerjaan apapun, yang penting lu bisa dapat kerjaan karena di luar sana banyak orang nyari kerjaan gak dapet cuy. Betul. Jadi memang kita apa yang kita punya lah kita bersyukur ya. Ya, jadi kalian guys yang lagi nonton sekarang bersyukurlah kalian bisa nonton PMWL karena di luar sana ada yang main PUBG Mobile tapi nggak bisa nonton PMWL. Mungkin karena koneksinya nggak sampai, kuota internetnya lemot, kuota terbatas, jadi nggak bisa nonton PMWL. Makanya kalian nih yang lagi nonton, sampai karbitannya keterlaluan sih. Wih, gua doain lo karbitan nggak ada internet buat nonton PMWL. Amin. Betul. Biar nggak heboh tuh live chatnya kalau nggak ada karbitan. Lagi asik karbitan, tiba-tiba jaringannya terputus di areanya. Waduh. Wah itu PR banget. Wih, akhirnya tersorot. Morph Team agak sedikit YOLO sih rotasi mereka. Satu mobil doang. Dan kalau mereka ngambil sisi kiri gereja bakal kepotong sama Chelsea. Kalau gue jadi Morph, gue mendingan gaspol aja langsung satu garis lurus untuk menuju ke arah Cumacera. Cuma kan enak, dia tahu ya gitu ya. Dia tahu banget tapi maksudnya kita kan tahu pergerakan dia dari minimap. Dia nggak tahu pas. Iya gue kalau jadi pro player, gue juga tahu map gini. Wah, gue bisa paling jago kali. Tahu semua gerakan tim dari minimap gitu kan. Tapi terdengar Flo suara bisikan hati kita ke arah Morph Team. Mereka langsung garis lurus, nggak ngelewatin daerah gerejanya. Berarti mereka aman nih. Tenang guys, ada ini kok delay ya. Ya, ada delay, tenang. Ini streaming tuh ada delaynya 15 menit. 10 menit buat ini, buat turnamennya. Iya, 10 menit buat turnamen, 10 menit buat kirim clean feed. Betul. 15 berarti. Peraturan resmi gitu. Peraturan resmi. Ketika turnamen online diwajibkan ada delaynya supaya menghindari stream snipe ataupun hal-hal yang tak diinginkan lah ya. Betul. Itu peraturan resmi dunia global. Yes, dan buat teman-teman yang ngira kalau ini bisa curang dan segala macam, itu nggak bisa karena semua player yang bermain wajib masuk di satu aplikasi yang untuk komunikasi tuh, Discord. Dan harus video call. Oh iya, betul. Dan juga harus nyalain voice ya. Yes, karena jadi bukti itu harus dipantau juga.
Makanya ini udah fair banget walaupun online tapi dari panitia membuat sedemikian rupa untuk mengontrol mereka. Ya, jadi kita harus tetap menghargai keputusan yang dibuat dan harus sportif juga dalam menjalankan turnamen ini baik dari penyelenggara ataupun tim dan player, manajemen yang berpartisipasi. Kita harus tetap menghargai apapun keputusan yang sudah diketuk oleh panitianya. Iya, kita bakal lihat juga ini pergerakan dari beberapa tim sudah menuju ke arah high ground. Pergerakan di awal-awal kali ini cukup cepat karena circle kebanting ya. Tim-tim yang mungkin dari El Azhar, dari San Martin perlu langsung pindah dan mengambil circle juga yang menuju ke arah Val Del Mar kali ini. Agak berat permainan untuk beberapa tim. Oke, dan belum ada perang flow yang terjadi. Mungkin karena bantingan pesawatnya dan circle yang ngebuat mereka harus set up terlebih dahulu, harus memaksimalkan looting mereka. Karena di sini kita lihat nih, banyak banget tim yang tiba-tiba ngubah strategi dari mereka yang drop zone yang nggak sampai. Mereka langsung ngambil keputusan untuk bermain scrapping. Betul, karena mereka mungkin ya, mereka mikir nggak nyampe juga kota mereka ataupun wasting time kalau mereka bolak-balik kejauhan. Jadi mereka lebih pilih scrapping dan coba mungkin berdoa bisa motongin tim-tim lain yang lagi gerak. Siapa tahu gitu dapetin mobil meledak, looting lumayan lah, peluru cukup, armor dia cukup. Oke, sementara dari TSM sudah melihat beberapa pergerakan dari tim Ulu. Winter terlihat dengan sangat jelas ketika mobilnya naik ke arah perbukitan. Belum ada tembakan dari arah belakang, berarti masih belum ada yang terculik sampai di 6 menit game berjalan. Karena sekarang juga Bluezone juga sudah mulai bergerak kali ini tadi. Oh, ada follow up ternyata di belakang Ulu. Bergerak dua pemain mereka dengan dua vehicles yang lain untuk menyusul Winter yang sudah lebih dulu melakukan rotasi. Namun Neo juga sambil ngeliat ke kanan tuh. Mobil yang gerak tiba-tiba berhenti buat nembakin TSM atau enggak. Tapi ternyata tidak ada tembakan dari Ulu juga. Ya, berarti makin terlihat jelas ini early game yang akan sangat pasif. Betul, karena balik lagi di awal kali ini kebanyakan lebih fokus rotasi. Jadi nggak mungkin ada yang knock lalu rotasi pas ya. Jadi lebih ke fokus full rotasi aja, jangan mau perang sama sekali. Karena beberapa tim yang kayak dari arah WT, dari arah La Cobreria, dari arah El Zahar, sekitarnya, itu bakal rotasi jauh banget. Apalagi Miramar ya, dengan kendaraan yang terbatas dan juga terrain yang susah dikendalikan. Itu bakal membuat semua tim lebih susah lagi rotasi. Kita bakal dari Armjon bakal nangkap seorang Chelsea Rocks langsung tumbang di awal permainan kali ini ya. Bukan awal yang baik, BTR pun lihat tuh. Jadi di Pekado langsung ambil center buru-buru. Betul, mereka nggak pengen ngerepotan dan dikepotong sama tim-tim lain. Tapi kayaknya dari box sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Langsung diamankan begitu saja dari Chelsea, kehilangan satu player mereka. Satu orang yang pertama dipulangkan adalah bagian dari tim Chelsea. Dan kalau dilihat tadi setup yang dilakukan sama Morph cukup jauh. Zai berada di jarak yang cukup jauh tapi bakal ada fight ternyata Flow antara Ulu dan juga TSM yang gua kira mereka nggak bakal fight. Ternyata mereka ketemuan dan sudah berhasil mendapatkan Winter. Tapi mereka doi menahan sakitnya Bluezone juga. Wow, bagi Cicakar. Oke. Kalau bagi kayak bukan cicak deh, katak ya. Katak ya? Bentuknya lebih ke katak bukan ke cicak. Wah, ini ditembak sih pasti. Free shoot. Free-nya itu udah. Free shoot, free point, dan free looting. Iya, free looting, free kill, free car. Wah, enak banget. Apalagi itulah, free-nya lah, semuanya lah. Free sampel kakak, mau dicoba kakak. Udah kayak ini loh, SPG di mall-mall. Free sampel kakak, nggak mau dicoba kak. Ayo kak, boleh dicoba produk kita, ini ada sampelnya kok gratis. Biasa parfum tuh. Parfum, biasa parfum ini tuh. Cobain snack kan, snack. Nah, apa kak mau ambil lebih juga nggak apa kakak? Ayo kak, menu baru kita mau dicoba sampelnya silahkan. Nggak apa kakak, nggak usah beli kak, nyobain dulu aja nggak apa-apa. Tuh kayak gua tuh, waktu kemarin gue buka usaha yang kopi tuh. Ya. Wih, di Purwokerto gua di lampu merah bawa ituan. Cobanya kakak. Iya, gitu ya? nyoba kayak segelas-segelas gitu buat orang nyobain sama kasih brosur. Gue juga dulu temen gue punya toko es krim ya, sama juga pas. Sama kan? Di pinggir jalan lagi siang-siang tuh panas tuh. Nawar-nawarin orang es krim. Cocok banget itu. Tuh rame banget sumpah akhirnya. Ya emang harus ada ini kerja keras untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan juga. Peninggi badannya kakak. Kalau peninggi badan di pinggir jalan kayaknya nggak laku. Nggak laku kayaknya. Nggak laku dah. Itu di sosmed. Kalau kopi dingin sama es itu masih laku dah di pinggir jalan. Masih laku. Yang seger-seger lah kalau lagi siang-siang lagi panas gitu. Oke guys, back to the beat. Back to the game. Masih belum ada tim secara utuh yang dipulangkan ke arah lobby. Bahkan baru ada 3 player yang dipulangkan ke arah lobby. Circle mengambil bagian tengah dari circle yang pertama. Sementara Bigetron sudah mulai terlihat bakal tembak sama Valdus. Gudard langsung mengeker menuju ke arah Ryzen. Hampir saja Super Manggis kita kenok tadi. Cukup low HP barnya. Iya, kita bakal lihat kali ini juga pergerakan dari tim BTR. Mereka langsung mengambil satu gudang yang enak banget ya kali ini. Rumah bata yang di high ground. Dan benar-benar itu nge-cover vision yang luas banget. Tinggal menahan gempuran tim-tim lain. Dan dia juga tengah-tengah circle. Tapi
Wah, Wah, Zai dari Lagi-lagi loh, dari kemarin. Dari kemarin si Zai ini kemarin ngenokin pemain KOG, ngenokin pemain Ulu, Hari sekarang ngenokin pemain Valdus. Pas Valdus lagi nyerang Bigetron. Ini ngebuat fokusnya Valdus pasti bakal kebagi. Ketika angle mereka fokus ke BTR, tiba-tiba ada tim lain di high ground yang lain mendapat angle shoot ke arah Valdus. Mereka harus aware dengan keadaan di sekitar mereka sekarang. Ini baru 2 tim. Kalau ada tim lain yang datang di sekitar mereka, ini bakal menjadi mimpi buruk buat tim Valdus. Betul, nah ini tergantung sih. Kalau udah main center gini pas ya, ini sebenarnya masalah kita kuat nembak sama kita kuat ngatur peluru kita. Main center itu memang enak. Dapetin compound, nggak usah gerak kemana-mana, biar orang lain yang pusing. Tapi nggak enak kayak kalau peluru kita tinggal dikit, ataupun kita dihajar oleh tim-tim yang berbeda. Oke. Karena kan tengah-tengah, apalagi compound, tempat terenak berarti kan. Alright guys, kita bakal intip lagi nih. Ada Yuhike yang bakal melakukan smoke setupnya terlebih dahulu. NC, satu pemain mereka terkenok. Ini tinggal si Coconut doang. Lempar granat lagi, cukup low HP barnya. Tapi Secret mendapat tekanan lain kah? Ada OR yang rotasi di sekitar mereka. Tapi kayaknya mereka bakal tetap fokus untuk menghajar last man standing dari NC. Betul, Coconut ya kali ini ya. Yang kemarin sempat merepotkan BTR. Betul. Wow, 1 lawan 2 bakal dibuka pintu di bagian HBD, atasnya. Kuenya diambil, tapi kayaknya kuenya nggak cukup nih. Kayaknya Kuenya nggak cukup. yang mau di HBD terlalu banyak nih. Butuh konfeti kayaknya. Gak cuma kue doang, biar bener-bener terkejut. Iya. I shoot juga udah mulai datang. Ngomong konfeti, kru kita belum. Iya nih, parah kru kita belum menyediakan Kru ya, konfetinya. bukan kita ya, krunya nih. Krunya ya, bukan kita sih udah pengen ada konfetinya gitu. Tapi granat bakal dilempar lagi menuju ke lantai 2-nya, meletup. Nggak kena, masih tercover ternyata dia. 2 orang bakal masuk, jump shoot yang ternyata sukses dari Betul. Secret. Dan Secret dapatkan poin keempat mereka pada kali ini dan dari tim NC. Yes, NC nggak lolos. Please. Buat Morph gitu kan, buat Morph. Sabar Flo, jangan terlalu sering doa buruknya ya, karena kita belum ngelihat game Baru pertama kelar diomongin, nih. Frenzy pulang Iya karena kan, lobby. lu baru ngomongin Sorry, tiba-tiba guys. Frenzy sudah dipulangkan karena lobby. Gue stop mendoakan yang buruk-buruk bagi tim-tim lain ya. Tapi NC bener-bener apes banget men. Beberapa rotasi mereka ketangkep sama tim lain. Betul, di awal-awal lagi langsung dihajar. Awal. Bener-bener bukan hal yang baik untuk mereka. Dan sepertinya Morph tinggal 3 player yang masih aktif karena tadi Frenzy sudah dipulangkan ke arah lobby. Setupnya jauh juga, 2 orang, wow itu jaraknya kisaran bisa ada 400-500 meter, 400-300-400an meter lah. Kurang lebih Iya, kurang ya. lebih segitu Gila, jaraknya. gue suka banget liat Miramar, sumpah. Cepet banget mainnya, Iya. rusuh banget, rotasi jauh-jauh. Asik Betul. banget sumpah. Morph di mana Morph? Oh, di tengah di gereja ya dia? Iya, enggak, gerejanya Enggak. kan di sebelah kanan. Dia ambil high ground di ujung-ujung yang Itu tempat yang tadi hampir diambil sama Bigetron tuh. dia mau maju tapi nggak jadi kan. Betul. Dan ada OR di belakangnya Valdus juga. Masih ada 15 tim yang tersisa kali ini. Tenang, masih berjalan juga match kita. Kalau di sini sih masih berjalan. Gue yakin aslinya udah kelar ini. Karena 13 menit tambah 15 tuh udah hampir 30 menitan. 30 menitan kan harusnya buat Miramar tuh udah kelar. Kalau kita ngomongin turnamen ya, karena circle-nya dipercepat. Oke, Mavi dia akan menggerakkan baginya dulu, nggak langsung digas ke arah gudang karena takut dikasih surprise dan bener aja langsung ditembak sama pemain-pemain Chelsea yang sudah mulai keluar dari arah gudang. dapat satu. Terkena surprise. Bye-bye HBD. bro. Mavi hilang dengan sangat cepat, bahkan OR terculik. Itu hal yang lu paling benci sebagai scouter ya? Pasti. Bro, buka jalan bro. Oke sip, gue buka jalan ya. Kosong, masuk rumah 4 orang nungguin. Si nomor sih di atas pas tadi. Oh, ini blind spot loh. Blind spot. Ini blind spot. Aduh. Nggak ada yang tahu posisinya No Mercy selama No Mercy nggak bikin step. Dia kayak gak bakal bikin step, jadi cuma informan dong. Dia titikin. Betul, dan udah mulai dikeker-keker juga. Morph udah mulai bergerak nih, 2 pemain mereka yang tersisa. Mungkin No Mercy bakal menembak, masih belum menembak. Sabar, jangan langsung ditembak. Harus dapat info pemain yang lain RCS setupnya di sebelah mana aja. Nomor si dari Ninja. Yoi. Aduh, ditembak dari arah belakang ternyata ada yang tahu Render ya? posisinya No Mercy. Oh my god, hampir aja dan langsung ada Tembakin backup fire. Backup fire dari RCS. Tembakin RCS. Jagain. Selamatkan No Mercy yang ada di posisi atas. Kelihatan sama FS. FS matanya jelalatan juga ternyata ya. Ada aja loh yang kepikiran buat ngecek atas itu. Mungkin dia kan ada bentuk yang berbeda itu. Kok itu ada kepala katanya. Nomor sih ganti baju ya pas ya? Udah gak pakai baju putih lagi pas. Dia ganti baju yang gak terlalu kelihatan kali ini ya.
Dan kita bakal dari tim FS ya. Tampaknya dia nembakin Morph yang nongol yang berbeda. Dan kita bakal dari Morph dapetin 1 knock tapi ditutup kill feed-nya. Dan Morph bakal dapetin zona kembali kali ini. RCS tampaknya mau dihajar oleh Morph. Nomor sih tampaknya mau nembak ke area RCS kali ini. Untuk menjaga area high ground-nya. Oke, Bigetron kayaknya maju mundur. Udah ada di tempat yang enak, mereka gerak sedikit, sekarang circle-nya pindah lagi. Ngebuat Bigetron harus masuk lagi ke dalam circle. Tapi sejauh ini posisinya dia masih cukup aman. Dan No Mercy sudah selesai melakukan healing. Yureli, oh ini malah ngebuat RCS aware dengan bagian atas yang ditempatin sama No Mercy, Flo. Tapi mereka nggak bakal bisa ngelakuin banyak. Iya sih. Kayak bom nggak nyampe deh, setinggi itu lempar. Kecuali meledaknya benar-benar perfect ya. Kalau dia naik ke bangunan yang itu harusnya sampai sih. Kan ada 2 player RCS tuh Atau di nggak, bangunan bata. dia nyusul naik juga. Wah, kalau dia yang naik, yang nyusul naik, gua yakin 100% dia yang dibunuh duluan sama No Mercy. Karena angle-nya No Mercy tuh tinggal gerakin matanya doang, udah beres tuh. Bisa dapetin posisi di mana orang bisa naik dan No Mercy langsung menembak. Langsung mendapatkan 1 pemain dari tim RCS. Baru dibilang, tiba-tiba langsung ada open fire dari No Mercy, tapi darah dia cukup low. Cukup low, slow-nya. Healing lagi. Berapa banyak ya preset yang dipunya sama No Mercy? Kayaknya udah abis deh. Kayaknya mungkin terakhir atau mungkin tinggal Kena granat. Baru dibahas. Tapi sementara nih nomor sih masih bisa berguna. Jadi apa ya, mata-mata. Betul. Jadi mata-mata, tandain di mana musuhnya. Jadi ward untuk ngasih info ke dua player yang lainnya. FS still kill. Gak pakai lama. Betul, nggak dikasih nafas panjang ternyata. Nomor sih. Ada box juga di bukit. Ini daerah sih chaos banget, men. Ini bakal ramai banget sih bukit-bukitnya juga ya. Iya, ini chaos banget daerahnya. Bakal langsung dikontrol terlebih dahulu juga. Nova sudah kehilangan 1 pemain mereka, bleeding out. Bukan bleeding out, tapi lebih ke mati karena blue zone. Dan ada mobil yang rotasi dari Box Gaming juga langsung ditembak-tembakin sama FS. Berarti saat ini di arah Cumacera ada 4 tim. Box, RCS, FS, sama Morp. Tinggal 2 maju. Morp udah ke arah Cumacera kota dan juga di perbukitan depannya. Bukan di high ground, gudang lah kali ini ya. Ini high ground gudang bilangnya ya. Ini cukup ramai juga dan kita bakal beberapa tim juga sudah mulai termakan oleh Blue Zone. Tapi kita bakal ada seorang Ryzen BTR juga sudah mulai terpantau. Harusnya BTR di ujung zona, harusnya ya. Bakal main di outer zone, Morph yang main center zone. Betul, ini udah mulai chaos parah sih. Blue Zone kelima juga udah mulai bergerak. Sumpah ini Miramarnya nggak berasa banget kalau ditaruh di match yang pertama. Karena gue masih semangat-semangatnya nih, masih melek-meleknya karena habis ngopi juga. Miramar, dimana semua tim bakal barbar. Nah, baru dibilang barbar, tabrak langsung. Tapi ada tembakan dari sebelah kanan. Loki masih bisa bertutup angle shootnya, malah wait. Dia nutup jalan temannya buat ngumpet loh tadi. Iya, jadi nggak bisa gerak kemana-mana kan. Itu kalau bom jatuh, mati semua rame-rame. Wah, itu berdua bisa langsung kenok gitu. Dan Pimai jatuh. Brick juga jatuh, masih ada Loki yang ada di bagian luar. Backup fire yang cukup cepat, tapi dari box. Itu tumbangin RCS. Iya, masih ada Luis di bagian luar tadi. RCS tumbang juga. Kita bakal lihat dari tim box kali ini malah bertahan dengan 1 player lagi Luis ya. Dan spray dan seorang Kashuf juga langsung dapatkan 1 korban tambahan di belakang arah lobby bagi tim Ulu. Betul, masih ada 14 tim yang tersisa, baru 2 tim yang dipulangkan ke arah lobby. Ada 1 lagi yang masih bersembunyi di bagian belakang. Sin mau melipir ke arah mana, ini gundukan kecil banget sementara lu udah kemakan DPS dari Blue Zone. Dan ini udah sangat menyakitkan DPS-nya. Apalagi bentar lagi, tambah sakit lagi pas. Dan kita bakal Zuxi dapetin 1 headshot lagi yang sangat baik ke arah tim Mega, tapi dicuri oleh G9 kali ini. Kill dari seorang Zuxi, spray down, dan dari seorang Chasin bakal pulang ke arah lobby kali ini di posisi ke-14. Akankah Ulu 4 kali tusuk hari ini? Wow, tapi kita masih belum lihat sih posisinya Morp dan Bigetron ini finishnya di posisi berapa untuk kali ini. Morp kayaknya belum ngedapetin kill sama sekali. Udah 1. Udah dapetin 1 kill. Kalau misalkan mereka bisa bertahan lebih lama lagi, setidaknya masuk 10 besar. Zai dapetin 1 orang dari Yudu. Fredo langsung dikenok begitu aja. Morp bakal melakukan fight. Man Parang juga langsung dikenok. 2 pemain dari Yudu langsung diamankan menuju ke arah tanah. Dan Fredo dipulangkan ke arah lobby kali ini. Morp menambah 1 poin kill untuk mereka. Tapi Zai tertangkap, ada backup fire. Zai bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Yudu berhasil mendapatkan 1 pemain. Dan Jaxi pun di pick off. Morp harus finish di posisi ke-12 untuk match pertama Miramar hari ini. Iya, kita bakal juga memperkenalkan dari seorang BTR. Zuxi baru dapat kill tambahan juga dari BTR, mulai nyayur di pinggir-pinggir circle. Jonathan terpantau, tembakan dari Luxi, tembak M24 tapi belum menembakkan targetnya. Nova juga tumbang pada kali ini, jadi Nova kemungkinan bisa nggak lolos nih, Bas.
Betul. Nova kemungkinan tidak lolos ini. Nova udah mulai ditembak-tembakin. Iya, kalau Nova ngelolos ini bakal di angin seger sih bagi tim Morph ya. Ya tapi Morph gak boleh hashtag belasan lagi. Mereka harus ngejar ketertinggalan poin mereka untuk sejauh ini. Arah tembakan juga dari sebelah kanan TSM bakal menutup. Tapi ternyata Valdus yang menembak ke arah mereka. Kanan dan depan mereka udah diantisipasi oleh tim-tim lain. Dan Zuxi langsung memasang skop 4 di arah mini 14-nya. Dia juga bakal menembak langsung menuju ke arah tim RRQ. Masih bermain dan membentuk 14 dari 2 jeep yang mereka punya. Dan Zuxi terkena beberapa hit. Langsung seperempat HP barnya. Betul, apakah Beta juga tertekan oleh tim RRQ dan juga depannya ada tim Solomid ya, di mana mereka menjaga pertekanannya. Yudu, sebenarnya kita kalau kita ngomong jahat ya pas ya, kita butuh Yudu nggak lolos. Yeah. Jujur kayak Yudu kalau lolos Morph bakal repot banget. Betul. Wih, itu jumper gak dibunuh? Oke, dia lompat lagi tadi masih nyari-nyari dan jumper. Malah kelihatan pas lagi ngerangkak pengen jadi asap dia tadi. Tapi Betul. kelihatan pas lagi ngerangkak. Kita bakal juga kali ini pergerakannya pelan-pelan bakal menuju ke arah tim FS yang udah mulai nembak juga. Dia juga dapat ujung zona, dia bakal nembak. Morph belum terpantau ya? Morph udah pulang. Oh, udah pulang tadi ya. Di Berarti ke-12. kill berapa? Kill 2 ya? Kill 2 berarti. Satu pemain Yudu tadi yang mereka dapetin dan sebelumnya gue lupa mereka dapetin satu orang dari tim mana. Yang jelas 2 poin kill mereka HS. kumpulkan setidaknya 3 poin. 3 poin. 3 poin mereka dapetin di match pertama ini. Ya, nggak boleh gini lagi sih mereka. Yes, mereka harus memperbaiki diri lagi dan Bigetron, wah tengahnya kosong banget itu daerahnya. Senternya kosong banget Betul, ya. Tadi karena- kalau Morph bertahan, itu senternya Morph. Harusnya dapat, tapi split yang dilakukan sama Morph tadi bener-bener jauh banget sih. Wah gila, Battersnya nyayur parah. Valdus dihajar, RRQ dihajar, tim Solomid dihajar. Bener-bener abis semua, 7 kill untuk tim BTR kali ini dan tambahan kill lagi ke arah Godard. Betul. 8 kill untuk BTR. Ini Tinggal udah Martin. gila sih BTR ya, bener-bener Betul. mengamuk pada serang kali ini. Yes, tapi ada lemparan granat tentunya mendapatkan Arm John tadi. Harusnya Valdus tinggal satu pemain sih, tinggal Martin doang. Betul, dari seorang Orgil dua. dapatkan satu pemain tinggal bertahan lagi kali ini. Harusnya tinggal 2. Harusnya tinggal 2, benar-benar. Harusnya tinggal 2. Dan langsung aja bersembunyi di arah smoke. Ada RRQ yang berada di depan dari Bigetron persis. Granat bakal dilempar. G9 melempar ke arah Bigetron, meletup. Tapi untungnya hanya memberikan cicilan damage doang, belum sampai ke knock. Dan G9 juga posisinya udah mulai ketahuan, dia ditembak dari arah kanan. Terlihat dengan sangat jelas bebas. Dan Luxi maju juga. G9 udah terhimpit Dilemparin oleh bom. Blue Zone. Udah mulai bergerak nih dalam 5 detik lagi. Masih kena. mau healing dan Scout mendapatkan angle shoot tipis ke arah G9. Ini bisa di steal kill sama Zuxi. Betul, dia mau coba steal kill kali ini dengan tapping dan tampaknya agak susah ya. Tapi itu bakal dari BTR bakal fokus ke arah tim RRQ yang berada tepat depan mereka juga dari OR yang paling enak kali ini. OR yang paling enak. Tinggal nyayur ke arah BTR. Luxi bakal tumbang juga kali ini. 2 kill sebenarnya untuk OR, tapi mereka juga punya posisi yang luar biasa enak. Tinggal maju dikit dan men-secure ujung zonanya lagi. OR bakal langsung ditabrak sama Zuxi. Zuxi masuk ke arah Shake, bakal langsung perang dengan Anto kali ini. 1-on-1. Zuxi, Anto, dan kita bakal lihat backup dari tim OR juga langsung datang. Zuxi bakal menahan gempuran dari 3 orang kali ini. Dan Zuxi bakal teman juga bakal langsung ke knock dalam keadaan yang sedikit tertekan. Yap, udah mulai maju satu persatu dan OR. Wah, ini sebenarnya kalau pengen ngambil OR enak banget, men. Satu Shake kecil bertiga. Skyduar Sekali granat semua. rata sudah. Smoke sudah mulai dikeluarkan, dia bakal menembak satu mobil yang sedang rotasi di depan OR persis. Tapi di belakang OR ada Bigetron yang akan memantau. Ini dia granat, bakal dilempar menuju ke arah Shake-nya. Apakah bakal masuk? Dan langsung mendapatkan 2 pemain dari tim OR. Hanya menyisakan Scout yang masih bisa hidup. Lempar lagi. Lemparan yang bagus banget Dapat dan lagi. meletup. Semuanya dipulangkan karena lobby. Granat yang cukup baik dari Bigetron Red Aliens. 11 kill Pak, 11 kill untuk tim Bigetron Red Aliens yang kemarin mungkin si gemelempem ya, hari ini digaspol banget, diganti tenaganya ya, kemarin disimpan, hari ini dikeluarkan semua. Gila banget performa dari BTR di game pertama kali ini. Top 5 kill 11 itu udah luar biasa banget dan belum selesai. Bisa nambah kill-kill lagi dengan 2 player yang tersisa. Yap, oh my lord. Bom yang indah banget dari Bigetron tadi cuy. 11 kill. Dan semua bonjok sekarang tuh, semua tinggal 2. Berarti BTR nggak kalah orang nih. Better tinggal 2 juga. Iya, personilnya imbang semua Betul, nih. 2 lawan 2 lawan 2. Tinggal 3 tim nih yang tersisa. Siapa yang bakal mendapatkan winner chicken dinnernya? Let's go, kita spam hashtagnya dan like-nya. Woi, belum 80.000. Yang nonton 200.000 lebih, masa like nggak tembus 80.000? Kalau bisa langsung 100.000-in. Let's go. Yang lagi nonton, hashtagnya Indopride, hashtag Gaspol juga. Dan jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya. Kita tembuskan 100.000 like langsung di saat ada 200.000 orang yang lagi nonton nih. Betul, kita langsung beri dukungan yang maksimal juga dari tim BTR juga tim Morph yang masih bertarung hari ini. Dan kita bakal box ya.
tampaknya tertekan. BTR tinggal lompat satu kaki tuh ke arah zona. Betul, Tinggal itu lompat posisi satu yang kaki enak. doang. Tapi masalahnya depannya BTR tuh open. Harus muter belakang blue zone. Oh benar. Kayak gini nih. Oh, Kayak iya. gini kan low ground kan. Wah ini enak banget sih kalau mereka naik, mereka bisa ngedapetin, tapi bakal ada close combat terlebih dahulu. Box maju ke depan sana dan langsung berhasil mendapatkan satu backup fire yang terlambat. Namun akhirnya dari Ernie pun berhasil mendapatkan satu pemain dari box. Luis bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Blue Zone akan bergerak dalam 10 detik lagi. Brick yang tersisa dari tim Box Gaming dan hanya ada waktu sekitar 4 detik udah nggak bisa di revive. Udah nggak bisa di fix BTR sih, gue yakin gue. Nggak Fix bisa. BTR. Iya ini udah nggak bisa di revive lagi. Brick bakal lempar granat menuju ke arah lempengannya, sedikit maju ke depan, lempar langsung memotong jalur rotasi dari seorang Ernie, meletup. Ditui pun langsung dipulangkan ke arah lobby. 1, 1, 2, 4 player yang tersisa. Bigetron masih unggul dari jumlah pemain. Microbay bakal menjaga angle sebelah kanan, sementara Ernie berhasil mendapatkan satu cover. Ada pohon besar yang ada di depan Ernie persis, tapi Brick bakal melempar granat menuju ke arah Ernie. Dilempar ke arah sebelah kanan, Ernie keluar dari arah hiding spotnya. Dan sementara Luxi tertembak juga ternyata. Brick sudah tahu di mana posisi Luxi berada. Brick pusing, kanannya ada orang, kirinya ada orang. Ernie hanya ada satu pohon tipis yang dijadikan cover, sementara Microbay masih bertahan di arah lempengannya. Dan BTR dapetin 1 kill kali ini. Tinggal last. Ini BTR fix. Betul. Fix dan BTR game pertama. Chicken dinner untuk Bigetron Red Aliens di game yang pertama. Berapa kill tuh? 11, 12, 13 13 kill. Harusnya. Harusnya 13. Harusnya. Kok pergi? Mana? Kok pergi? Aduh. Balik. Wah, karbitan masih banyak. Gua nggak bawa kacamata.